Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama kita hormati Bapak Camat dan Lahir serta jajarannya, kemudian Polsek Ramil yang mewakili Ketua Ormas Islam dan Ketua MUI, ada Ketua Tanfidiyah yang Jijin atau Ulama, serta mungkin Allah. Akhirnya yang saya sampaikan nanti sudah kita bagi biar nggak seperti lomba pidato. Dia menyampaikan maunya sudah menyampaikan dulu agama Kecamatan Kalibarik. Saya ingin menyampaikan satu saja, tapi isinya 7. Ini satu isinya 7 baru saya di Kementerian Agama itu memiliki 7 program prioritas yang kita berusaha melaksanakan sudah sekitar 3 tahun yang lalu. Yang pertama, penguatan moderasi beragama. Jadi ini merupakan hal yang harus dilaksanakan oleh seluruh masyarakat, rakyat dan bangsa Indonesia. Karena tanpa moderasi beragama itu pembangunan tidak akan mungkin bisa jalan dengan baik. Karena kerukunan, ketentraman, kesejahteraan masyarakat ini menjadi hal yang nomor 1 di dalam rangka mendongkrak mendukung pelaksanaan pembangunan di negara kita. Tadi saya tanya kepada Mustafa, bahwa saya yang baru di selatan ini ada gereja. Ini menunjukkan bahwasanya kita sudah bermoderasi. Bahkan kemarin sudah saya tawarkan ke Kementerian Agama, jika mau mencari moderasi beragama, silakan datang ke Kalibarik. Nanti saya ajak ke Arjowilangun. Ada Arjowilangun lengkap sekali. Ada langkah jajar sama pura dan seterusnya, itu super penting. Yang kedua adalah transformasi digital. Maksudnya apa? Ini harapan yang sungguh memakan energi, memakan emosi dan seterusnya. Ini perintah daripada Presiden. Jadi di Indonesia ini sudah waktunya untuk beralih ke sesuatu yang sifatnya digital. Pak Yai Samuri ini coba dilihat, karena tadi membawa sesuatu perangkat yang pakai sistem kita. Ya, mau nggak mau, sekarang kita sudah harus masuk ke Kementerian Agama. Di KUA itu sudah menggunakan sistem digital. Mau layanan apa saja pakai digital. Sudah tidak usah datang ke KUA, bisa. Misalnya mau mendaftarkan nikah, penjelasan buka layanan SIM card, aplikasi SIM card yang ada di KUA. Kami di kantor sudah kami pasang barcode layanan apa saja yang menjadi tupoksi daripada kantor urusan agama Kecamatan Kalibarik. Itu bisa di-scan, kemudian akan muncul misalnya wakaf yang diperlukan persyaratannya apa saja. Kemudian misalnya mau legalisir apa saja yang perlu disiapkan dan seterusnya. Ini sudah insya Allah 1 tahun yang lalu sudah kita launching, ya, tapi nggak banyak yang memanfaatkan. Mereka rata-rata masyarakat Kalibarik masih manual, ya, datang ke kantor dan seterusnya. Termasuk izin operasional masjid, pesantren dan seterusnya, kita bisa sudah layani secara digital. Rekomendasinya dan seterusnya itu bisa kita online dengan Kementerian Agama Kabupaten. Dan nanti insya Allah para penyuluh, teman-teman penyuluh bisa membantu. Berikutnya adalah tahun toleransi beragama. Ini masuk tahun 2023 yang digagas oleh Gus Yakut adalah tahun 2023 adalah tahun toleransi beragama. Kemudian yang berikutnya revitalisasi KUA. KUA ini ingin dikembalikan marwahnya sebagaimana marwah KUA zaman dulu, zaman di para kiai. Ya, beliau Gus Yakut menyatakan bahwasanya KUA jangan hanya sebagai tempat kantor urusan asmara. Kantor urusan asmara itu belum rapi tok ya.
mau Gus Yakut adalah kantor urusan agama. Silahkan kami dimanfaatkan untuk kegiatan keagamaan apapun. Kami terbuka 24 jam selama ada komitmen, ada omongan dulu biar tidak bertabrakan, bertumbukan dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Kemarin sudah dimanfaatkan oleh mohon maaf Pak Camat dari apa Pak Fadil, guru TK kemarin kegiatan masalah stunting ya, sudah dimanfaatkan karena kebetulan rencana itu dilaksanakan di Balai Desa Kalibare, ternyata berlogonya digunakan. Nah, akhirnya telepon saya libur-libur, Pak ini begini-begini ya, sudah zaman pakai, kan kopi zaman kodok diburi begitu. Alhamdulillah bisa terlaksana dengan baik. Kemudian yang berikutnya adalah resolution index. Makna dari resolution index ini yang ngomong itu Gus Yakut. Jadi anak ini berbahasa Inggris. Biasanya kita tahu yang itu berbahasa Arab, tapi ternyata banyak yang berbahasa Inggris juga. Ya. Jadi resolution index itu maknanya meningkatkan religiositas atau pengamalan ajaran agama di tengah masyarakat. Loh, tadi Gus Lubab ketemu ini cerita bahwasanya di sini ini masyarakatnya agamis ya, agamis. Kemudian cuman yang beliau sampaikan kekuatan media tadi, rupanya sosialisasi ini kurang di Pak Mutin. Iya. Jadi mek kedok grup jamaah tahlil gak teko kabeh. Nah, ini mestinya nanti ke depan kita perbarui. Jadi beberapa minggu yang lalu keadaannya ya seperti ini, gak banyak. Paling yang gue tengene masjid. Ini masjid tadi ya masjid jamek ya. Ya. Masjidnya desa kan ini kan. Nah, di sini masjid desa itu desa desa. Ini perlu ngapunten Pak Lurah, kepala desa. Kita sosialisasikan lagi agar subuh ini lebih semarak dibandingkan sholat-sholat yang lain, karena fadilahnya karena ketua sekretaris DMI tadi lebih besar daripada sholat-sholat yang lain. Kemudian kemarin saya coba ternyata benar. Jadi telaah daripada Kementerian Agama Pusat perlu ditingkatkan rasa keberagamaan masyarakat Indonesia. Itu tidak menyangkut Islam, Pak. Semua agama yang ada di Indonesia harus ditingkatkan pengamalan ajaran agamanya. Kalau di KUA kita bisa menekannya melalui ketika peristiwa pencatatan nikah. Karena sekarang ada model penasihatannya itu ditanya, itu sholat berapa kali dan seterusnya. Itu ternyata teman-teman PAH ini yang membantu kami untuk memberikan nasihat perkawinan itu menemukan sekitar hanya 40%, Pak. Calon pengantin itu sing sholatnya 55 waktu. Rata-rata mereka masih bolong-bolong. Nah, ini perlu kita sampaikan kepada masyarakat, monggo ya, keluarga kita, saudara kita, tetangga kita ajak untuk melaksanakan ajaran agama. Kemudian Kemandirian Pesantren dan Cyber Islamic University, itu saja yang saya sampaikan. Tadi ada yang menarik dari Pak Camat, dia menyatakan bahwasanya kalau ulama dan umarok kerjasama dengan baik pasti akan menjadi baik urusan kita, dunia kita. Saya ingat hadis Rasulullah, sinfani minan nas, idza sulha nas, wa idza fasada nas, al ulama wal umarok. Dua kelompok manusia, ketika keduanya ini baik, maka seluruh manusia akan menjadi baik. Tapi ketika rusak, maka ulama manusia juga rusak. Semuanya, umat menjadi rusak, masyarakat menjadi rusak. Siapa itu? Ulama dan umarok. Tidak tahu, Gus, kok ulama dulu kan Rasulullah, bukan dibalik ya. Jadi ulamanya dulu, karena ulama itu kata Imam Ghazali itu adalah dokter. Ya, dokter ulama itu adalah atiba. Dia mengatakan itu Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, al-ulama atiba. Dokter, maknanya dokter adalah menyembuhkan penyakit yang ada di dalam hati, kemudian juga haliannya diobati. Nah, sedangkan muluk atau pemerintah atau penguasa atau umarok ini adalah juga dokter.
Begitu sampai disampaikan oleh Imam Ghazali juga dokter. Ya, maksudnya apa? Ya wis umaroe enggak karu-karuan ya wis enggak ada gitu. Itu sampai yang bisa sampaikan, nanti kita teruskan dengan mau'izah hasanah yang disampaikan oleh Ustaz Misbah Farizi, sampaikan dari Penjuru Agama Kecamatan Kalipare. Saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Selanjutnya santunan. Tausiah dulu. Itu Pak Warizi itu. Mohon maaf. Nah, tadi kami sampaikan sambutan kawan yang terus tausiah, ternyata tausiah ada sendiri, yaitu kepada Bapak Al-Farizi untuk menyampaikan tausiah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Al-ayat sadaqallahu al-azim. Segenap forum pembincang, forum komunikasi pimpinan Kecamatan Kalipare yang kami hormati, Bapak Camat, Bapak Kapolsek, dan Ramil beserta pimpinan kami, Kepala KUA, serta Kepala Desa beserta jajarannya, dan tak lupa kepada para hadirin jamaah subuh yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul dalam kegiatan suling subuh keliling yang insya Allah akan dilaksanakan setiap 2 minggu sekali. Yang kedua, salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya adalah di yaumil qiyamah. Bapak Ibu para hadirin yang kami hormati, mungkin tidak banyak dan tidak lama yang ingin saya sampaikan. Sebagai mukadimah, saya ingin menyampaikan bahwa di dalam diri manusia itu terdapat segumpal darah. Kanjeng Nabi pernah dawuh, di dalam diri manusia itu terdapat segumpal darah. Jika segumpal darah itu baik, maka baiklah segalanya. Jika segumpal darah itu jelek, maka jeleklah segalanya. Memiliki dijelaskan soluhan jasa dahulu. Jadi segumpal darah itu elek, maka jeleklah segalanya. Apa segumpal darah itu? Tentu dijelaskan segumpal darah itu adalah hati. Ada sebuah penelitian bahwa jika di dalam hati manusia itu terdapat penyakitnya, iri, dengki, hasud, dan takabur, dan biasanya yang menulis hati itu elek, jasadnya nggak sehat. Kadang di penyakit kanker, kadang paru-paru, dan lain sebagainya. Tapi jika segumpal darah ini bagus, maka orang itu akan sehat. Bagaimana untuk cara sehat merawat hati ini supaya sehat?
sering saya sampaikan kepada anak didik saya kalau di sekolahan, badan kalau pengen sehat itu dikasih asupan gizi, dikasih makanan, dan lain sebagainya. Begitupun dengan hati. Jika hati ini pengen sehat, yang mengakibatkan nanti bakal menjadi sehat, itu juga perlu makanan. Hati ini diwakil makanan ini supaya tetap sehat. Nopo makanan hati, makanannya hati yaitu ilmu. Jadi hati ini setiap hari dikasih makanan, dikasih asupan gizi, insya Allah hati ini sehat. Itu sebagai mukadimah. Kemudian kalau pengen menyampaikan satu hal sedikit tentang kematian. Seperti yang saya bacakan di awal, kullu nafsin dha'iqatul maut, muka-muka dikisahkan menjadi makanan atau asupan gizi untuk pagi hari ini yang bisa kita masukkan ke dalam hati kita. Jadi dijelaskan dalam Al-Quran, setiap yang bernyawa itu pasti merasakan yang namanya mati. Setiap yang bernyawa itu pasti merasakan yang namanya mati. Diterangkan melalui salah satu kitab ada 3 hal misterius dalam kematian. Ada 3 hal misterius dalam kematian. Maksudnya misterius ini siapapun tidak ada yang tahu. Hal yang pertama yang misterius dalam kematian yaitu waktu. Kita tidak pernah tahu kapan kita akan meninggal. Kadang waktu sisi bayi meninggal, kadang waktu sisi nem terus pulau meninggal, kadang di waktu sisi sampai sepuh bukan meninggal. Jadi 3 hal misterius dalam kematian. Yang pertama adalah waktu. Tentunya ini Al-Quran dijelaskan Quran hayat dunia illa la'ibu wa lahu. Jadi dunia ini tempatnya bersedang gurau. Dunia ini bukan tenangan, bukan serius. Dunia ini bukan tenangan, bukan serius. Kehidupan yang sesungguhnya nanti ketika kita sudah mati. Saya ibaratkan sebuah anak kecil, jenengan nek gadah yuwa ali kan griya, kok dulinan gawe omah-omahan sak kancoan, dulinan duit-duitan dan lain sebagainya. Mereka tidak sadar bahwa mereka sedang bermain. Mereka tidak sadar mereka bermain. Kadang omah-omahan dirusak semua. Kadang duit-duitan disuwek, genderan sak kancoan. Begitupun kita di dunia ini. Kita ini nggak sungguhan. Kehidupan kita yang sesungguhnya nanti ketika kita sudah meninggal. Anak kecil tadi yang sedang bermain itu baru sadar lek itu dulinan ketika sudah dipanggil sama orang tuanya. Nah, ayo balik. Gak omongnya dikursi, disalini, diwedai, digendong. Hari ini aku baru sadar, delok kan bisa, oh ternyata aku dulinan, nggak tenang. Itu ibaratnya kalau kalimat orang yang dunia ini, jadi nggak masih serius. Lalu orang cek mati, dirusak ke orang itu kan. Boleh dunia tekanani diutang ke konconi gak nyalon tukang. Kita baru sadar kalau hidup di dunia ini guyon ketika kita sudah dipanggil. Lek tengah berselok, ayo balik didosi Pak Mudin wis mulai ngapani, wis diwedani, wis ana ucapan la ilaha illallah, la ilaha
mempersiapkan masa depan. Masa depan yang akan kita tinggalkan. Apa salah? Dibuat salah. Yang salah itu ketika kita mempersiapkan masa depan yang akan kita tinggalkan, tapi kita lalai terhadap masa depan yang akan kita jalani selama-lamanya. Jadi olehnya dunia ini adalah sebuah pintu. Olehnya dunia ini sebuah pintu untuk menuju ke ruangan selanjutnya, yaitu ke ruangan akhirat. Jadi dengan lewat pintu, maksudnya pintu suwe, kan nggak mungkin suwe. Ya, lewat pintu itu gitu. Lewat pintu itu gitu. Maka, balik-balik tapi hal misterius yang ada dalam kematian. Yang pertama adalah waktu. Waktu kita tidak pernah tahu kapan kita akan meninggal. Yang kedua adalah tempat. Tempatnya kita tidak pernah tahu. Apunten, kadang wonten orang sing di rumah sakit meninggali, kadang wonten sing di rumah sakit. Kadang wonten sing teng dalan iki wonten macul kekeselan kentekan ambekan apa mati. Kadang wonten sing di sekolah dan lain sebagainya. Jadi nomor 2 yang misterius dalam kematian adalah tempat. Ya. Yang ketiga, hal misterius dalam kematian yaitu adalah cara. Coro kula kali panjenengan meninggal niki boten enten sing semerop. Kadang sing tabrakan, nggih. Kadang wonten ngombe waduh kalau sudah ngomong mati. Wonten kadang yang sepele guyon-guyon digubek sapu ngomong di wonten. Nah, niku wau 3 hal misterius dalam kematian. Pun jadi dawuh Sayyidina Ali pernah mendikan bahwa sebaik-baik manusia yaitu orang yang mengingat mati. Jadi sapi-api menungso itu iya sing purun ngiling-ngiling mati. Dawuh Sayyidina Ali. Tapi sak elek-elek menungso iya sing eling mati tapi gak gelem berubah tingkah lakune. Jadi dawuh Sayyidina Ali, api-api tiyang itu tiyang sing purun eling mati. Tapi sak elek-elek tiyang iku sing eling mati tapi boten purun berubah tingkah lakune. Pun ini sepakati bahwasanya untuk isi suku keliling ini kemarin kan rencana-rencana buat asal satu jamu. Karena dikhawatirkan nanti kegiatan yang lainnya mau terbengkalai. Mungkin di Kumawon sing sakit kalau sampaikan sudah menarik kalau tarik kesimpulan ada 3 hal misterius dalam kematian yaitu waktu, tempat, dan cara. Mugi-mugi niku wau saged menjadi ilmu sing manfaat, saged menjadi asupan gizi buat hati kita sehingga hati kita tetap mendapatkan makanan yang membuatkan hati kita tetap lembut, tidak keras dan lain sebagainya. Akhirul kalam, wassalamualaikum